Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa yaqulu 'azza wa jalla inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili atau juga beserta stafnya, yang ulun muliakan para tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang alhamdulillah pada saat ini kita berhadir dalam majlis Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang berhadir kita semua di sini dengan niat ikhlas datang di majlis peringatan daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan tuntunan dalam kehidupan kita dalam menapaki di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara daripada peringatan Isra dan Mi'raj adalah daripada dua kalimat yang kalau kita ingin melihat peristiwa ini, ada dua peristiwa dalam satu waktu, yang mana pada saat itu kalau kita biasanya acara daripada Maulid itu dikenal dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal Amul Fil atau tahun gajah. Tetapi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini adalah peristiwa yang luar biasa yang dinamakan pada saat itu adalah Amul Huzun atau tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan dinamakan Amul Huzun?
pada saat itu dua manusia yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh Nabi kita Muhammad SAW, pada saat itu juga meninggal dunia. Maka dinamakan daripada tahun kesedihan. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memberiakan daripada nabi kita di dalam kesedihan pada saat itu. Maka diutuslah Jibril alaihissalatu wassalam untuk bagaimana menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiburannya luar biasa. Kada sama kita hati hiburan paling ke sering laut, paling ke gua loa, gua mana? Gua loa. Udah tahu apa maksudnya? Nang gunung sana serongga. Gua loa. Malu nyambat aja malu banget. Nyambutnya aja saja gua loa. Ke situ orang banyak. Atau mungkin ke Jakarta, ke dunia fantasi atau ke Ancol. Hiburannya bukan ke sana. Hiburannya luar biasa. Dihibur oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi pada saat itu meninggal dunia, yakni Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa apabila oleh kaum Quraisy Makkah, orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat ini tampil daripada Abu Thalib. Inilah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sedihnya karena tidak ada lagi yang akan bisa melindunginya, yang senantiasa menjawab daripada orang-orang yang tidak senang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada saat itu juga. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, dalam bulan itu juga, dalam tahun itu juga, ya, meninggal pula kembali daripada istri Nabi Siti Khadijatul Kubra. Ini istri Nabi SAW. Bayangkan, istri pertama meninggal dunia. Bersedihnya Nabi SAW. Kalau kita ada pada amun bini meninggal dunia, apa meninggal dua aku bibi pulang. Beda hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Nabi SAW bersedih dengan bersedih, kenapa jadi bersedih? Karena Siti Khadijatul Kubra adalah orang yang senantiasa menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, menghabiskan semua yang ada pada diri untuk membantu Nabi SAW dalam dakwahnya. Kita tahu pada saat Nabi SAW pada saat di Gua Hira, menerima daripada wahyu, ya. Kemudian pada saat itu, singkat ceritanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang didatangi Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu begitu gelisahnya, begitu gundahnya, begitu merasa tidak mampu membawa daripada ini agama. Nabi SAW kemudian kembali. Beberapa waktu kemudian, yang pertama ditemuinya itu, ya, bukan daripada kemenangannya Ali bin Abi Thalib, atau bukan daripada yang lain. Yang ditemuinya adalah istrinya Siti Khadijatul Kubra. Maka yang pertama senantiasa yang menghibur Nabi kita Muhammad SAW itu Siti Khadijatul Kubra, istrinya, bininya. Ini peran daripada bini, istri itu, ya, datang daripada laki itu dihibur, ya. Begitu juga Nabi SAW. Datang Nabi SAW, maka Nabi SAW dalam keadaan gundah datang istrinya, wahai daripada suamiku, apa yang membuat engkau daripada gundah, daripada gelisah? Pada saat itu turun perintah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu turun ayat yang kedua. Disuruh apa? Dua ayat sekaligus. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila ila akhir ayat. Wahai orang yang
berselimut. Datang dua Hira, ini kisahnya. Dua Hira datang ke rumahnya bukan untuk istirahat bersama istrinya, bukan untuk istirahat. Malah Nabi SAW mengatakan kepada bininya, ya Khadijah ikfil hadal firas kata ba'dal yaum. Wahai biniku, wahai Siti Khadijah, gulung ini tikar, gulung ini kasur. Hari ini suamimu tidak akan pernah lagi istirahat. Sejak itulah Nabi SAW tidak ada istirahat. Siapa yang berperan pada saat itu? Bininya, Pak. Istrinya, ini peran bini. Meninggal, Pak. Istri yang senantiasa menghibur, istri yang senantiasa mendampingi dalam perjuangan dakwahnya, habis daripada hartanya. Bahkan Siti Khadijah Al-Kubra begitu daripada apa? Ketika beliau masuk Islam dan bersama Nabi SAW, Siti Khadijah pernah mengatakan kepada suaminya, lawan suaminya, ujar Siti Khadijah, wahai Nabi Allah, wahai suamiku, suatu waktu nanti, lain hartanya saja, Pak. Kalau suatu waktu nanti aku meninggal dunia dan engkau dalam perjalanan dakwahmu, maka wahai daripada suamiku, ambillah tulang-tulangku ini untuk dijadikan apabila engkau melewati daripada jembatan, jadikan daripada tulangku ini untuk menjadi jembatan dalam perjuangan dakwah. Itu malah begini lah. Itu ya. Ini kadang-kadang laki datang rumah, kadang-kadang banyak itu. Datang laki itu kadang-kadang dinyanyikan. Macam-macam udah dinyanyikan kadang-kadang. Ini bukan begini. Kalau laki datang, tadi saya pengajian dari pas Maghrib Isya tadi. Istri itu namanya menyambut daripada dikira jangan dikira daripada adu pahala. Datang suami, kemudian disambut, dihilangkan dahaganya, Bu, diminumkan, kemudian disenangkan, dihilangkan kegelisahannya, maka sama pahalanya daripada 10 daripada mati syahid, 10 orang berjihad. Ya. Ini daripada kelebihannya, meninggal pada saat itu peristiwa itu. Maka pada saat itu Nabi SAW dihibur. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawamu. Dibawa kemana? Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, umpat aja rodakku, nanti kau juga akan tahu. Sebelum dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menuju perjalanan yang pada saat itu perjalanan yang luar biasa, yang spektakuler yang luar biasa, Nabi SAW sebelumnya dicuci dulu, dibasuh dulu, ya, dibelah daripada dadanya, kemudian diminumkan daripada, dicuci daripada isi hatinya dengan air Zam-Zam, dibersihkan dulu. Bukan Nabi SAW tidak meragukan imannya, dibersihkan agar bagaimana ilmu hikmah itu masuk ke dalam dirinya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat ceritanya Nabi SAW berjalan kemana? Kita diceritakan kalimat yang pertama dalam ayat Al-Quran itu mengatakan Subhana. Jadi setiap kalimat perkataan daripada Subhana berarti ini adalah maknanya suatu peristiwa yang besar. Subhana. Kenapa dikatakan peristiwa yang besar? Karena diawali dengan perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Subhana. Kenapa ini peristiwa yang besar? Karena ini tidak akan terjadi sepanjang masanya dan tidak akan bisa manusia biasa yang menyamai daripada perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang kawan-kawannya, tidak akan ada yang sama. Asra, diperjalankan Nabi SAW bukan berjalan sendiri, diperjalankan. Ya, karena diperjalankan ini tidak ada kemampuan apa-apa, ya kan? Yang mampu itu adalah dibalik daripada di belakangnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Diperjalankan. Ini yang kadang-kadang kalau orang tanpa keimanan melihatnya,
keimanan melihatnya, maka ini orang banyak ada percaya. Ya. Banyak orang yang percaya, terutama orang masyarakat Makkah pada saat itu tidak percaya daripada kejadian daripada peristiwa Isra Mi'raj itu. Namanya saja diperjalankan dan waktunya kan sebentar. Lailan itu adalah sebagian malam, kalimat daripada Al-Quran. Sebagian malam, kada semalaman subuh, kada semalaman saja. Sebelum subuh Nabi SAW sudah ada di tempatnya kembali. Ini. Jadi kalau melihat kacamata kita tanpa keimanan, kita rasa tidak mungkin. Bayangkan. Ya. Kalau Palestina itu, kalau kita naik pesawat ke Mekah atau ke Jeddah, ya, ke Jeddah, itu biasanya itu menggunakan waktu sekitar 2 jam setengah. Kalau naik onta, karena pernah saya ketemu orang Palestina, ya, saya pernah ketemu orang Palestina waktu untuk orang luar negeri. Jadi orang Palestina, kira-kira perjalanannya kalau naik onta berapa lamanya? Itu sebulan, Pak. Sebulan perjalanan dari Madinah ke Palestina. PP berarti bulan. 2 bulan perjalanannya, bayangkan. Dan Nabi SAW sangat sebentar sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Istiwa. Ya. Dengan menerima yang namanya hadiah yang namanya sembahyang. Coba bayangkan secara akal saja kita akan ada misalnya seseorang nabian misalnya, belum beri contoh. Kalau kita perjalanan ke Banjar berapa jam? 5 jam. Kemudian belum beri contoh ya, 5 jam. Kemudian naik ke Jakarta, itu biasanya 2 jam naik pesawat. Jadi 5 jam tambah 2 jam, 7 jam. Pagi berangkat jam 8 misalnya, ke jam 6 sampai selesai urusan jam 1 kembali lagi. Berarti malam sampai di sini 7 jam. Berarti sekitar jam 7-an. Itu perjalanan kita tuh. Tapi Pak, ada pada saat perjalanan itu, pada saat perjalanan kita itu, pada saat itu ada di kantong kita itu tak umpat, ikut, katut, semut. Tahu semut? Ikut dia di kantong kita. Maka dia pun berjalan juga sampai ke Banjarmasin, sampai ke Jakarta. Setelah pulang dari Jakarta, keluar itu semut dari kantong kita, keluar daripada semutnya itu. Lalu semut tadi yang tadi pergi ke Banjarmasin, pergi ke Jakarta, pulang PP lagi dalam keadaan 12 jam saja, bicara dengan semut yang lain. Wahai daripada kawan-kawan semut, katanya, tahu nggak kamu, katanya, aku tadi ke Jakarta ini cuma 12 jam aja. Maka semut-semut yang lain mengatakan, bohong kamu, katanya. Mana mungkin kamu bisa berjalan 12 jam ke Jakarta? Kamu tahulah, aku nih, kalau bahasa Banjarnya, aku nih kada berjalan seorang. Aku 4 lawan bosku. Katanya, ikut di dalam kantong sampai ke Jakarta. Jangankan ke Jakarta, sampai daripada ke Mekah pun bisa juga sampai. Semut 4 orang jamaah haji, 9 jam aja yang berjalan ke sana. Sama dengan perjalanan Nabi SAW. Bukan Nabi SAW yang berjalan, Nabi SAW diperjalankan. Itu biasanya. Sampai ke Masjid Aqsa, kemudian Nabi SAW sholat di sana yang namanya di Bethlehem di sana itu. Kemudian semua para nabi semuanya menunggu Nabi kita Muhammad SAW, menunggu. Kemudian Nabi SAW pada saat itulah memimpin sholat daripada para anbiya alaihissalam, menunggu. Setelah itu pada satu naik ke atas, singkatnya naik ke atas. Jadi ada peristiwa, yakni peristiwa yang pertama Isra, ini perjalanan bumi, dan Mi'raj ini perjalanan ke langit. Melewati langit ke 1, langit ke-2, langit ke-3, sampai ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha itu bukan tempat yang terakhir. Kadang bersama Jibril alaihissalam ada sempat sama-sama. Ya, bukan tempat yang terakhir, ada lagi yang di atasnya lagi namanya istiwa. Disitulah Jibril alaihissalam tidak bisa ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diterima apa? Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi SAW ada sembahyang juga, salat. Kalau perkara yang lain yang namanya zakat, puasa, itu semuanya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak dipanggil. Tapi perkara sembahyang ini yang senantiasa yang Allah secara khusus memanggil Nabi kita Muhammad SAW. Secara khusus. Ini hebatnya perjalanan Isra ini. Kemudian kita mengambil ayat per ayat. Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Apa daripada makna sebenarnya hikmah? Biasanya kita kalau acara ini hikmahnya apa? Hikmahnya dari Masjidil Haram yang masjid ke Masjid Aqsa. Ini perjalanan Nabi SAW dari masjid ke masjid. Dengan adanya perjalanan seperti itu, maka barakna haula akan memberikan keberkahan daripada sekitar. Maknanya apa? Sebagai kita hamba, sebagai umat Nabi SAW, orang yang senantiasa memperjalankan dirinya dari masjid ke masjid, yang ada hubungannya dengan masjid, maka akan memberikan keberkahan di dalam hidup. Makanya Allah pernah mengatakan apa saja yang berhubungan dengan masjid pasti barakah. Gawian pian, pekerjaan pian ada hubungan dengan masjid, insya Allah berkah. Yang petani ada hubungan dengan masjid pasti berkah. Yang orang pegawai negeri yang ada hubungan dengan masjid pasti berkah. Yang berumah tangga ada hubungan dengan masjid pasti berkah. Semuanya yang ada hubungan dengan masjid, sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna dalam hidup kita ini jangan terpisah lawan masjid. Ini maknanya. Jangan terpisah dengan apa? Dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat bumi itulah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, diawali di rumahnya Allah, yakni masjid. Ada tempat yang lain ada berkah itu. Yang ada tuh berkah itu di masjid. Pertama, 50 waktu ibadah. Berapa kali Nabi SAW turun lagi. Kemudian ketemu lagi beberapa nabi. Akhirnya singkat ceritanya 5 waktu ibadah. 5 waktu itu pun ngalir banget. 5 waktu aja itu angel banget. 5 waktu aja apa lagi sampai seandainya kalau ada 50, kalau seandainya tuh 50 waktu ada berubah, ada sempat lagi kita mana menjawab ini, ada sempat lagi. Ada sempat lagi melihat ini nggak harus sembahyang ulang itu ada kau, melihat ke rumah ada kau, melihat di kantor nggak bisa. Ini 5 waktu aja. Maka 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sama. Ya, nilainya itu sama. Itu pun masya Allah. Maka perkara sembahyang ini, perkara sholat ini yang sangat ditekankan kalau ya. Ini sembahyang ini, sholat inilah yang sangat ditekankan oleh Nabi, karena sehingga dengan sembahyang ini yang akan dihisab nantinya. Sholat ini yang akan diperiksa. Yang akan diperiksa kita nanti adalah sembahyang kita. Nabi mengatakan awwalul hasabu bil abdu as-shalah. Paling sarwal sairul kullu wa in fasadat sairul kullu. Yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang kita. Salat kita. Ya. Salat yang bagaimana? Jangan sampai kita mengatakan, oh Ustaz guru aku sudah sembahyang. Ada yang mengatakan, saya sudah sembahyang, aku sudah sembahyang, tapi sembahyang yang mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Aku sudah sembahyang, kira-kira wudhu itu mujur ada? Kira-kira wudhunya benar apa tidak? Aku sudah sembahyang, saya sudah sholat, kira-kira sembahyang kamu, qiyam kamu, kemudian duduk kamu, tumakninah kamu, sujud kamu, itu sudah benar apa tidak?
Ya, itu banyak orang kayak ini musim sembahyang memberangkat aja. Nah, berangkat. Gue main bola kayak apa? Jujur, balik lagi buat nopo lagi ini. Tapi kalau ini ada masuk. Dulu waktu di Saudi main bola, kalau di Yaman main bola, nyaman orang Arab tuh main bola, nggak pakai gamis, jadi pada masuk. Gawaknya halus, gawaknya halus. Jadi ini tangan aja pakai gamis, dia pakai gamis, dia ada masuk. Macam-macam sembahyang tuh kan. Ada yang orang sembahyang itu ada takbir, ada juga sembahyang yang kayak aja. Kalau dia misalnya ke Makkah atau Umrah, dan dia ke Umrah datang, dan dia ke haji datang. Apalagi kalau orang Turki, orang Irak, itu kan sembahyang kan takbir, bau kayak gitu. Allahu Akbar kita. Macam-macam sekarang ini. Kira-kira bujur kan sudah sembahyang kita ini? Ya. Alhamdulillah Ustaz Ulum sudah sembahyang, kira-kira khusyuk ada? Khusyuk ada kita ini. Bah takbir yang tadinya adalah tahu di mana? Kunci sepeda motor lah tadi. Di mana kuncinya? Di mana? Rokok ada bah takbir. Allahu Akbar. Oh, rokokku ada. Ternyata rokoknya kan di sini. Yang di atas talinya. Ditaruh di telinga, ketemunya itu pada saat takbir. Itu anehnya kok. Kehebatannya kok. Alahan wali. Allah daripada wali, ya kan? Waktu sembahyang ketemu barang Allah daripada wali. Wali itu barunya sembahyang kali ingat semuanya. Tapi kalau misalnya kita ini orang waktu sembahyang ingat semuanya, wali kalau wali apa? Ini sembahyang. Nah, alhamdulillah Ustaz, aku sudah sembahyang, saya sudah sembahyang. Ikhlas kada? Ikhlas kada? Tandanya orang ada ikhlas. Bu, ini permainan juga. Permainan bintang. Aduh, ini ibu-ibu nih. Apa nih? Sini Pak. Dijawabnya. Bu, ikhlas kada? Sembahyang. Ikhlas. Tandanya orang ikhlas itu apa? Tandanya orang kada ikhlas itu apa? Cobalah tandanya kita kada ikhlas. Asik bagawi, asik memasak, asik di dapur. Kita di gawian, kita di pekerjaan. Asik dengan gawe, terus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Azan pulang Pak. Azan pulang kan hanya kita sembahyang di kiau pulang ini ada ikhlas ini bagaimana ada ikhlas nih hanya sembahyang pulang hanya tadi azan pulang ujarnya. Justru azan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat kalau sudah Bilal bin Rabah azannya Bilal bin Rabah azan sudah, maka kata istri daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah mendengarkan azan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan sudah tidak mengenal dengan kami. Kada pinandu lagi lawan bininya, lawan bini kada pinandu. Kalau sudah Tuhan memanggil, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, seakan-akan ujar bini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan apa seakan-akan sudah tidak mengenal kami. Kita kan ada. Semakin azan berkumandang, semakin apa? Semakin kenal dengan gawian kita ini. Semakin apa? Semakin susah kita untuk meninggalkan pekerjaan kita. Padahal datangnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelesaikan masalah, yang menyelesaikan hidup kita Allah, yang memberi umur Allah, yang memberi nafas Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menyamanakan dan menyusahkan kita Allah. Datangi Allah. Kenali siapa nama? Panggilan hayya 'ala shalah sebenarnya kita bahas. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Seakan-akan Allah, wahai hambaku, kamu ke sini, kalian ke sini. Memanggil Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memohon, hayya 'alal falah, di sini ada kebahagiaan. Oh,
Di sini ada kebahagiaan di mana? Panggilan Allah di mana? Pada saat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah bahagianya manusia. Maknanya nanti kalau sudah Allah memanggil, makna hakikinya adalah tidak ada lagi kebahagiaan di luar sana. Tak ada lagi kebahagiaan di pertanian ikan. Seakan-akan seperti itu. Tidak ada lagi kebahagiaan di toko. Tidak ada lagi kebahagiaan di mana? Di kebunmu. Tidak ada kebahagiaan di lautan, di mana saja ada kebahagiaan ketika engkau datang memenuhi daripada panggilanku. Maka di situ bahagianya manusia. From Badrul Keem, like and share RFC 27 channel.